Hola netizen yang tercinta, awalnya memasang cerita sedih untuk belas kasihan, kini perlahan kebohongan Farel Aditya terbongkar. Farel Aditya pun terbukti telah membohongi Dr. Richard Lee hingga ia disebut penipu busuk. Hal ini tidak lain karena Farel Aditya yang mengaku memiliki banyak hutang, ternyata ketahuan menipu. Dari sumber orang terdekatnya, Farel Aditya rupanya diketahui tidak memiliki hutang seperti pengakuannya pada Dr. Richard Lee. Mengetahui hal itu, wajar bila Dr. Richard Lee tidak bisa menahan rasa kesalnya terhadap Farel Aditya. Apalagi Farel Aditya juga sempat mengaku tidak memiliki teman di sekolah dan memilih berhenti. Kini kebohongannya perihal hutang juga terungkap. Farel Aditya ketahuan membohongi Dr. Richard Lee soal hutang. Sempat mengaku dibully lantaran ditagih hutang oleh tetangga. Rupanya hal tersebut hanya kebohongan Farel Aditya. Pasalnya tetangga yang dimaksud Farel Aditya menagih hutangnya sama sekali tidak ada. Padahal Dr. Richard Lee sendiri sudah memberikan biaya untuk melunasi hutang Farel Aditya dan sang nenek tersebut. Kebohongan Farel Aditya itu terbongkar ketika ada tetangganya yang mengadukan hal itu pada Dr. Richard Lee. Dari Instagram Dr. Richard Lee, ia tampak menunjukkan pesan pribadi yang berisi chat dari tetangga Farel di Medan. Ia mengatakan bahwa ucapan Farel soal ditagih untuk pembayar hutang adalah bohong. Disembunyikan identitas tersebut memang atas permintaan si tetangga. Dalam keterangannya, si tetangga tampaknya tidak menyukai tingkah Farel. Atas kejadian tersebut, Dr. Richard Lee lantas berdoa agar dijauhkan dari penipu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi banyak banget orang-orang yang menyalahartikan tentang kejadian ini. Kalau gue bilang memang tidak semua orang seberuntung Farel. Tapi apa semua orang setenar Farel? Ya, kita balik lagi loh. Kalau aku melihatnya dari dari segi mentalnya anak ini, dan dari segi sosial media. Ya, Farel itu dikenal dan orang tahu, dokter ini juga tahu dia dari sosial media. Dan kalau netizen bilang bahwa coba anak gue itu nggak mikir banget, tahu diri, dia harus bertanggung jawab segala macam. Anak kecil itu belum disebut pria loh. Dia masih semua harus diatur, masih semua harus diajarin. Ya. Dan cara mendidik anak zaman sekarang itu beda sama zaman kita. Ya, zaman kita makin dimaki-maki, makin dimarahin sama orang tua, makin dimarahin segala macam, kita nurut. Anak sekarang nggak bisa. Cara pendekatannya beda, bukan begitu. Apalagi dia merasa itu bukan dunia dia, apalagi dia merasa itu bukan dia nggak nyaman di situ, ya. Jadi buat teman-teman netizen ya, kalau kok protes yang apa segala macam, suami gue lah, anak gue lah, pengen deh kalau anak gue semua sukses. Coba anak gue aja dok, gitu. Ya dokternya lihatnya bukan anak lu, dia lihatnya si F ini, karena F ini yang terkenal sayang, ya. Dunia sosial media itu bisnis yang paling menguntungkan. Jadi siapa bantu siapa, itu semua dua-duanya kebantu. Ya. Yang satu viral, yang satu juga viral. Nggak ada yang enggak. Ini kalau dibilang, ya gue juga kecewa lah. Kalau gue enggak. Kalau gue memang punya Lamborghini misalnya, punya bisnis yang mana-mana, punya perusahaan berapa banyak, 40 juta gue relakan. Karena gue niatnya membantu. Ya. Bukan ada lagi yang lain, atau bukan itu untuk ajang bisnis. Itu gue, ya. Kalau lu nggak tahu. Nah, tapi kan lu bilang kalau lu kan kecewa. Ya karena itulah kita tidak kasih kesempatan untuk membantu orang dengan sebesar itu, gitu ya. Jadi makanya gue bilang adalah kasihan, udah stop deh. Anak itu mentalnya lagi turun. Anak itu butuh orang support dia. Bukan kita memaki-maki, bukan kita menjudge segala macam. Anak itu nggak berubah juga. Kasihan, udah lah ya. Benar nggak? Posisikan kalau itu anak kamu, apa kamu bantai gitu? Ya enggak kan? Posisikan itu keponakannya kamu. Posisikan kamu sebagai neneknya. Perasaan neneknya gimana? Mudah-mudahan neneknya nggak lihat TikTok tiap hari. Ya, bergetan Dr. Richard manfaatin Farel
Sedang ramai di medsos nih, Dr. Richard diisukan memanfaatkan Farel guys, dan meminta kembali uang sekolah sebesar 40 juta yang sudah diberikannya ke Farel. Oke, aku sebenarnya tidak terlalu tertarik ya untuk bahas hal ini. Namun aku mungkin harus meng-highlight nih kemungkinan mengapa Farel memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Padahal sudah dibiayai full studi oleh Dr. Richard di salah satu sekolah berkualitas guys. Menurut pendapatku nih, ada beberapa alasan Farel itu memutuskan untuk berhenti sekolah guys. Yang pertama, Farel mengalami shock culture, di mana kultur di sekolah Xaverius sangat berbeda dengan sekolah sebelumnya. Dari segi circle, muatan kurikulum, bahkan media laptop yang tidak pernah ada di sekolah Farel sebelumnya guys. Yang kedua nih, circle yang tidak sefrekuensi dengan mentalitas Farel. Kita tidak bisa pungkiri guys, mindset kaum middle atau high economy itu pasti berbeda dengan Farel selama ini. Pemikiran, pola pikir, visi ke depan, dan lainnya itu yang membuat Farel tidak mendapatkan chemistry sosial di sekolah tersebut. Ini kemungkinan ya. Yang ketiga nih, Farel merasa tertekan karena dia harus mengikuti tuntutan pendidikan Dr. Richard yang mungkin masih belum dapat diterimanya secara psikis guys. Itu beberapa kemungkinan yang menyebabkan Farel tidak tahan dengan lingkungan barunya nih, meskipun sudah difasilitasi penuh oleh Dr. Richard. Menurut saya ini bukan pure kesalahan Farel ya. Harusnya Dr. Richard itu juga observasi terlebih dahulu siapa dan bagaimana si Farel sebelum memberikan semua fasilitas tersebut. Karena tidak semua orang siap secara psikis pada lingkungan yang sangat kontradiksi dengan lingkungan di mana ia dibesarkan guys. Menurut kalian bagaimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Mental orang beda-beda, iya mental orang beda-beda, tapi dia lihat aja video-video lama, emang dia sukanya kayak gitu, banyak drama. Kalau hidup nggak banyak drama, nggak bakalan naik, kata orang. Aku juga nggak tahu, mental aku lebih parah loh dari dia. Dia cuma ditinggal orang tuanya. Lah aku nafkain ibuku, adikku, itu masih sekolah masih enak dibayarin orang. Lah aku beda wah, mental itu aja itu tuh itu mental masih metal bocah, masih metal kecil. Banyak yang lebih sulit, anak yang lebih kecil jualan koran pengen sekolah, itu mental dia, itu mental yang sangat Kalau kemewahan aja nggak bikin bahagia, apalagi kalau miskin, nggak ada duit ya kan, mau beli apa-apa susah, nggak ada duit, beras habis, gas habis, semuanya emang nggak bisa dibeli dengan uang, tapi apa-apa beli itu semua dengan uang. Susah emang kalau misalkan yang mentalnya miskin sama yang mental kaya tuh beda. Yang mental miskin itu susah buat diajak majunya. Tapi kalau ada yang bilang uang tidak menjamin kebahagiaan, ya udah duit lu buat gue aja dah, biar gue yang bahagia. Guys, gue nggak habis pikir, dan ini di luar Nurul banget. Lu tahu yang baru-baru lagi ini tentang si anak ini nih yang lagi viral itu, ternyata dia merekam atau nge-record pembicaraan dengan tim si dokter. Gila nggak tuh? Berarti ini si anak niatnya itu bukan sekolah, tapi buat viral aja kayaknya nih. Kan katanya kan si timnya si dokter ini ngarahin si anak ini gitu kan buat pulang ke Medan, yang dia mau pulang ke Medan sorry. Nah jadi dinasihatin tuh sama timnya, ternyata direkam dong. Buset, kecil. Kemarin katanya akunnya hilang atau dihack sama orang. Ternyata akunnya itu nggak hilang atau dihack sama orang guys, tapi ganti username, namanya sekarang Binom. Ini bocil kebanyakan drama banget ya, kebanyakan drama dan kebanyakan klarifikasi. Apa-apa klarifikasi. Rel daripada klarifikasi mulu, mending attitude-nya aja dulu dibenerin ya. Gue takutnya Rel, kalau misalkan kebanyakan klarifikasi jadi bumerang buat lu nantinya Rel. Ya, lu masih muda Rel. Kasian lu dibully kan. Nah maksud gue biar nggak dibully lagi, mending deh jangan klarifikasi mulu, kasian. Duh Farel udah deh, lu kenapa sih mulut lo lemes banget deh, lu istighfar ya dek ya. Lo lihat lagi video klarifikasinya Dr. Richard Lee, nggak ada dia ngomong kalau lo ngebawa laptop dia, handphone dia, atau kereta dia, nggak. Itu cuma asumsi netizen aja karena udah telanjur gedek sama lo. Dr. Richard Lee cuma ngomong ada beberapa barang yang kebawa sama lo. Ya apa itu ya nggak ngerti, mungkin sisir, mungkin buku, atau mungkin tas. Jadi udahlah, lo nggak usah bilang Dr. Richard Lee ngefitnah lu. Ada juga lo duluan yang ngefitnah Dr. Richard Lee, yang menggiring opini ya.
Cuma kan sekarang masyarakat udah pinter. Udah sebaiknya lo nggak usah ngadi-ngadi lagi, nggak usah playing victim lagi. Satu hal yang harus lo inget, apa yang selalu bakal lo bawa ya dari Dr. Richard Lee, ya akan selalu lo bawa sampai lo mati. Apa? Budi, jasa kebaikan Dr. Richard Lee itu akan selalu lo bawa, Farel. Setidaknya dia pernah bayarin utang nenek lu, pernah bayarin utang lu, pernah nyekolahin lu. Nah, itu akan selalu lo bawa sampai lo mati. Ya, Dr. Richard Lee nggak salah. Emang bener ada hal yang atau barang mungkin ke bawah sama Farel, ya bener. Paling tidak budi ya, jasa ya, itu akan selalu lo bawa sampai kapanpun, Farel ya. Jasa-jasanya Dr. Richard Lee yang udah lo kecewain itu. Ingat ya. Jadi udah, sekarang nih istighfar, diem, perbaiki diri, udah.